Oke, kita berjumpa lagi dalam ngobrol penuh inspirasi. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar saya tambah semangat. Karena begitu banyak subscribe-nya, saya tambah semangat. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan bahagia dunia akhirat. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita bisa bermuajah, bertemu walaupun dalam suasana ngobrol penuh inspirasi. Kali ini yang akan saya obrolin yaitu tentang perkembangan dari nafsu, perasaan, dan pikiran. Ini semua saya sampaikan kaitannya dengan video saya di channel yang lain, yaitu Winko Messi, yang saya sebagai pendidik, guru, dan juga kebetulan wali kelas shock, ternyuh sekali. Dengan apa? Dengan peristiwa yang hampir-hampir saya kayak apa ya, sudah anak itu sudah saya motivasi, sudah saya dorong bagaimana agar dia bisa naik kelas. Tapi setelah itu terjadi hanya hilang dalam satu hari, set gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena anak belum memahami tentang perkembangan dirinya. Nah itu. Nah nanti dasar dari obrolan ini yaitu di Winko Messi, linknya akan saya kasih di deskripsi. Baik, jadi begini, perkembangan kita yang pertama kali itu, ini menurut saya sekali lagi menurut saya, dan ini menjadi dasar saya mendampingi anak-anak untuk menjadi lebih baik. Umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, atau taruh kata sampai 10 tahun, 0 sampai 10 tahun, itu perkembangan nafsu. Jadi umur 0 sampai 10 tahun, itu mereka, anak-anak ini, itu berkembang dengan nafsu. Taruh kata yang umur 2 tahun aja lah, ya, atau umur 1 tahun. Ini maaf, ini yang peristiwa yang mungkin kita lihat dan kita pernah ngalami ya. Kita melihat ada kotoran ayam gitu kan, teh ayam gitu kan, aket masih kecil gitu diambil dimakan. Ya kan? Kenapa? Pakai nafsu dia. Terus kelereng ambil telan. Ada peristiwa juga apa? Nauzubillah min dzalik. Uang diambil ditelan. Ya itulah. Terus kalau misalnya anak sekian itu dilepaskan di jalan raya, bahaya. Asal lari aja. Karena mereka itu berkembang dengan nafsunya. Itu. Ini penting ya, penting untuk dipahami Winscriber semua, sahabat pintar Indonesia. Agar apa? Agar kita ya bisa memahami, oh begitu. Jadi itulah perkembangan nafsu. Pertama kali kita lahir, durasi umur sekian itu 1 sampai 10 taruh kata, itu nafsunya yang lagi berkembang. Terus di umur 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Itu perasaannya mulai tumbuh. Perasaannya mulai tumbuh, mulai mendominasi. Perasaannya mulai mendominasi. Ya, pertanyaannya adalah di umur 15 tahun ya, umur nafsunya berapa? Umur nafsunya jelas 15 tahun. Ya, paham ya sampai sini? Umur nafsunya 15 tahun nafsunya. Terus umur perasaannya berapa?
tahun. Perasaannya 5 tahun. Oke. Paham ya? Baik. Sekarang itu perasaan, perkembangan perasaannya itu ya maaf ya, kalau dengan lawan jenis udah jelas itu ya kan, peristiwanya wah banyak sekali dengan lawan jenis karena perasaannya lagi tumbuh. Bahkan waktu masih mungkin 7 tahun ke 10 itu sudah ada tanda-tanda perasaannya tumbuh juga. Taruh kata misalnya waktu di umur sekian itu ditinggal ibunya ke pasar gitu, dia nangis gitu, nangis, kelayu kan, perasaan kelayu gitu. Tapi setelah ibunya bilang nanti kalau pulang ibu saya belikan balon yang warna-warni gitu kan, hijau kuning gitu, wah dia suka, perasaannya tumbuh. Nah di umur 15 tahun juga yang mendominasi perasaan, ya, dan juga nafsu. Ingat, mendominasi perasaan dan juga nafsu. Terus di umur 15 ke atas itu mulai ada perkembangan pikiran. Oke? Di umur ke-20 mulai pikiran. Sehingga dia sekolah, diajak berpikir, dilatih berpikir, bahkan hal-hal yang logik, hal-hal yang masuk akal gitu kan, itu dia bisa berpikir. Dan itu baru berkembang. Artinya apa? Artinya di umur 20 tahun. Walaupun di umur 15 tahun juga sudah ada pemikiran-pemikiran, dan mungkin di umur 10 tahun sudah mulai pemikiran itu muncul, tapi dominasi. Sekali lagi saya katakan dominasi. Artinya apa? Artinya di umur 20 tahun itu nafsu umurnya berapa? 20 tahun. Nafsunya umur 20 tahun. Terus perasaannya umur berapa? 10 tahun. Perasaannya umur 10 tahun. Ini logika aja. Kita main logika aja. Main pemikiran-pemikiran yang kalau ini disampaikan kepada windscriber, disampaikan kepada sahabat pintar Indonesia, disampaikan kepada siswa-siswa semua, itu bisa melogika mereka. Bisa melogika. Nah, perkembangannya berarti untuk pikiran baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Nah, ibarat taruh kata bahwa 3 unsur ini adalah kakak beradik. 3 unsur kakak beradik, ya. Nafsu, pikiran, dan perasaan. Ya kan? Berarti yang mendominasi adalah kakaknya. Kakaknya nafsu, ya kan? Nafsu lebih kuat, lebih mendominasi karena dia merasa lebih tua gitu kan. Baru yang kedua apa? Perasaannya. Nah, perasaannya. Terus yang ketiga pikiran. Loh, pikiran baru umur 5 tahun. Dia kan adik paling bontot. Dia adalah perkembangan yang paling akhir. Nah, peristiwa di siswa saya yang ada di link nanti saya taruh di deskripsi, yaitu Winko Messi, itu menandakan bahwa anak tersebut melakukan hal-hal di luar pikiran. Karena apa? Karena saat melakukan itu nafsu yang mendominasi. Gimana? Ikut enggak? Nafsunya ayo ikut. Nafsunya ayo alah ikut sama teman-temannya. Bahasanya mereka bahasa gaul cengli gitu. Ikut nafsunya. Perasaannya wah, jangan dong, jangan ikut. Nanti kalau ikut nanti di sana bisa wah, gak enak rasanya. Nafsu, wah, apa kamu? Lah. Nafsu bilang begitu. Sama perasaan, apa kamu? Kamu gak usah ikut-ikut. Nafsunya mendominasi. Pikiran yang baru 5 tahun, yang baru berkembang. Kamu kalau ikut itu, nanti masalahnya datang. Nafsu bilang begitu. Keras itu. Maaf, pikirannya bilang begitu.
keras pikiran karena logis dia. Nanti kamu bisa kena masalah ini. Sudah menyampaikan itu pikiran kepada dirinya. Tapi karena kekuatan pikirannya kurang, logisnya belum sampai, nafsu mendominasi. Alah kamu apa pikiran? Ikut campur gitu. Akhirnya ayo ikut buat. Masya Allah. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah setelah kejadian baru menghadap saya, orang tuanya menghadap saya. Baru saya kembalikan ke logika mereka, saya kembalikan ke perasaan mereka. Nah semoga dengan peristiwa itu ya akal pikirannya makin, walaupun dia anak ibaratnya perkembangannya adalah terakhir, tapi ini adalah menentukan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Karena logis, pikirannya logis. Nah kalau sudah di umur 20 tahun itu pikiran-pikiran lewat pendidikan, lewat pengaruh-pengaruh baik, dia bisa berpikir, bisa mendominasi perasaan. Pikiran bisa mendominasi perasaan, bisa mengatur. Bahkan pikiran bisa mengatur nafsu. Dan akhirnya pikiran merubah nafsu yang dulu jelek. Oh jelas itu toh. Lah masa kecil itu apa-apa dimplok, apa-apa ngawur. Karena nggak ada pikiran. Itu kan sudah terbiasa. Seperti itu nafsu. Liar gitu kan. Nah karena sudah terbiasa liar seperti itu, pikiran yang mengatur. Sehingga merubah pikiran menjadi merubah perasaan menjadi perasaan yang baik, dan merubah nafsu menjadi nafsu yang baik. Itulah mengapa selalu berulang. Peristiwa ini selalu berulang. Di tahun ke tahun terus. Bahkan dari dulu berulang peristiwa ini. Dan peristiwa itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Makanya di kesempatan kali ini saya sampaikan obrolan penuh inspirasi, semoga menginspirasi kita semua bahwa itulah perkembangan nafsu, perasaan dan pikiran yang bisa kita pahami, kita mengerti, terutama bagi windscriber semua, sahabat pintar Indonesia, untuk walaupun saya ini baru umur 15, umur 17, umur 20, pikirannya harus selalu dikedepankan daripada nafsu dan perasaannya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.